Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa memimpin kita dalam doa hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya akan memimpin doa pada saya, Bu. Saya, Bu. Baik, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita absen dulu ya. Iya, Bu. Melani, Hadir, Bu. Kalso, Hadir, Bu. Martinus. Hadir, Bu. Oh, jadi ini hari siapa yang tidak hadir? Ina, Bu. Kemana dia? Ya, ada Alfa, Bu. Sakit. Alfred. Dua-duanya, Bu. Kenapa tidak hadir? Alfa, Bu. Oh iya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini tentang saham. Ada yang tahu itu apa itu saham? Saya, Bu. Ya, silakan. Tanda bukti perusahaan, Bu. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Hak pemodal atas perusahaan. Ya, jadi kesimpulannya saham itu merupakan apa? Jadi saham itu merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Ini juga apa tuh? Sekarang kita masuk ke jenis-jenis saham. Jenis saham. Ini apa nih saham ini? Jenis saham. Saham itu dibagi menjadi 3 segi. Yang pertama, menurut segi kemampuan dalam hak tagih. Kemampuan dalam hak tagih. Nah, kemampuan dalam hak tagih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, dari segi cara peralihan saham. Cara peralihan saham. Nah, di sini dibagi atas 2 juga. Yang pertama, saham atas. Yang kedua, cara peralihan saham. Itu dibagi atas 2 juga. Yang pertama, saham atas unjuk. Dan yang kedua, saham atas nama. Yang berikutnya dilihat dari segi kinerja perdagangan saham. Kinerja perdagangan saham. Itu saham dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saham unggulan. Yang kedua, saham pendapatan. Yang ketiga, saham pertumbuhan. Yang berikutnya, saham spekulatif. Dan yang terakhir, saham bertahan. Iya. Berikutnya kita belajar tentang itu. Berikutnya kita masuk ke keuntungan kepemilikan saham. Berikutnya kita masuk ke keuntungan dan dari kepemilikan saham. Para investor itu mungkin memiliki keuntungan dari kepemilikan saham yang mungkin terjadi. Yang pertama dari dividen. Nah,
keuntungan yang didapat dari dividen itu diberikan kepada pemegang saham. Dan yang kedua dari keuntungan modal. Keuntungan modal itu, keuntungan dari modal itu didapat dari investor yang menjual sahamnya dengan harga tinggi. Berikutnya kita masuk ke pengertian harga saham. Ada yang tahu pengertian tentang harga saham? Baru saya baca. Ada yang tahu tentang pengertian dari harga saham? Saham saya Bu. Saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham. Ya, bagus. Jadi saham itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan di pasar saham. Ada macam-macam harga saham. Macam-macam harga saham. Harga saham. Yang pertama, previous price. Itu merupakan penutupan dari Sudah. Yang pertama previous price, yaitu penutupan saham di pasar saham. Penutupan saham di pasar saham. Yang kedua, opening price. Itu merupakan harga pembukaan di sesi perdagangan. Harga pembukaan saham di sesi perdagangan. Yang ketiga, high hedge price. Merupakan harga tertinggi dari saham yang pernah ada. Merupakan price itu yang terjadi pada periode perdagangan. Yang berikutnya, lowest price. Itu yang terjadi sepanjang periode perdagangan. Yang berikutnya, sudah. Yang kelima, last price. Itu merupakan harga akhir saham. Dan yang terakhir, yang terakhir, change price. Itu merupakan harga yang menunjukkan selisih saham. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham? Ya Allah. Ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham? Saya Bu. Ya, silakan. Oke, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi harga modal. Yang pertama itu ada kondisi fundamental emiten. Yang kedua ada hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga ada tingkat suku bunga Bank Indonesia. Dan yang keempat ada valuta asing. Dan yang kelima ada dana asing di bursa. Dan keenam indeks harga saham gabungan. Dan yang ketujuh ada news and rumors. Mungkin itu saja Bu. Baik, jawabannya tepat sekali. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, apakah sudah jelas atau ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Sudah jelas Bu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu siswa bisa memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya. Baiklah teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pelajaran kita hari ini, sampai ketemu di minggu depan. Ya Selamat Bu. pagi anak-anak. Pagi Bu. Sampai jumpa.